Mana ini udah ngerekam belum? Oke, udah. Foldernya itu belajar pemrograman ya. Saya buka, di dalamnya ini berisi ada buku, ada visualisasi step by step, benar ya. Kemudian ada file master instalasinya yaitu Visual Studio atau VS 2015.3. Jadi kita versi yang ketiga ya. Di sini saya klik kanan, saya bisa open with Microsoft atau Windows Explorer ya. Ini berlaku untuk Windows 8, Windows 10. Kalau Windows 7 mau nggak mau harus diekstrak ya. Tapi karena saya di sini Windows 10, maka sini saya menggunakan Windows Explorer. Hasilnya dia akan berada di sebelah kiri. Dia akan jadi drive tambahan seolah-olah dia ada CD ya. Nah, begitu kita klik ini, tolong di-lihat aja. Nah, di sini kemudian untuk installnya di sini ada file VS Enterprise. Kita open. Klik kanan open as administrator atau kita double klik aja nggak masalah. Kita jalankan ya. Setelah kita jalankan dia akan muncul tampilan seperti ini, VS Enterprise XC. Kita yes aja. Ini mengkonfirmasi bahwa kita memang benar-benar menjalankan ini. Kita install. Akan tampil tampilan Visual Studio. Sebenarnya tahapan-tahapan ini nggak terlalu ini ya. Nanti yang penting itu kita meletakkan aplikasinya di mana. Itu pun kalau kita menginstalnya menggunakan internet, tapi kita tanpa internet ya. Nah, di sini ada warning, kita tidak menggunakan internet ya. Kita continue saja. Kita pilih continue ya. Karena kalau kita pakai internet nanti downloadnya kuotanya habis. Nah, di sini kalau drive C kalian cukup ya, di sini drive C saya di sini kapasitasnya masih 129 GB, masih cukup besar. Maka di sini saya boleh menggunakan drive C. Di sini kan drive C ya. Artinya saya menaruh filenya itu di C. Tapi kalau misalnya di C saya tidak cukup, saya bisa pindahkan dia ke D. Saya tinggal klik di sini browse, cari di D. Ya, di mana yang bisa diinstal yang kapasitasnya besar. Kan di hard disk ada dua ya, ada drive C sama drive D. Saya biarkan saja di default di C karena hard disk saya cukup ya. Mudah-mudahan hard disk kalian juga cukup. Berapa yang dimintanya? Dia minta kapasitas 8 GB. Bisa dipahami? Jadi di sini kan ada 128 GB yang kosong ya. Jadi di sini masih memungkinkan untuk kita install di drive C. Maka saya biarkan di drive C. Saya install. Setelah muncul seperti ini, biarkan saja dia default karena yang kita pelajari adalah Microsoft C#. Di sini dia bisa menggunakan C#, Visual Basic, dan Web. Jadi kita pilih yang default. Kemudian kita klik install. Kita klik install. Nah, pada saat instalasi yang seperti ini kita tunggu aja dia sampai selesai. Cukup memakan waktu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu sambil jalan? Yang di rumah ada yang mau ditanyakan? Bisa ngikuti ya. Yang nggak bisa ngikutin paling yang belum copy. Nah, sambil jalan juga Visual Studio ini gunanya nanti kita bisa membuat program ya. Jadi kita tulis instruksinya di situ. Nanti kita bisa jalankan. Nanti tampilannya seperti apa. Nanti kalau ada errornya di mana kita akan analisa. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu kalian harus bisa menginstal Visual Studio. Kenapa kok
harus kalian itu bisa menginstal Visual Studio supaya nanti kalau kalian obok-obok, kalian coba-coba, nanti ternyata ada masalah, kalian bisa ulang, kalian remove, kalian install lagi, maka dia akan balik seperti semula. Ya, bisa dipahami? Jadi apa tujuan kita belajar install? Supaya kita bisa bebas mengeksplorasi, ya, mencoba-coba, trial dan error. Nanti suatu saat kita mentok, misal wah ini gimana nggak bisa balik lagi, ya udah kita install lagi. Ya, itu tujuan utama. Laptop juga seperti itu ya. Kalian juga nanti belajar instalasi operating system gitu ya, Windowsnya kalian bervirus atau segala macam, itu bisa di restorasi. Kalian bisa install ulang. Install ulang ini kalau kalian bawa ke counter, kalau bawa ke tempat servis, ini kena biaya 100.000 atau berapa gitu ya. Tapi kalian bisa sebenarnya install sendiri. Nah, gampang ya, cuma instalasi, cuma klik-klik aja. Yang penting itu file masternya ada, kalian kopikan, kemudian tinggal diklik-klik aja. Ini waktu instalasi tergantung spesifikasi laptop. Kalau laptop saya mungkin agak lama, kalau laptop kalian yang kenceng-kenceng mungkin lebih cepat. Karena laptop saya bukan yang spek multimedia. Dikasih enggak? Enggak. Tidak bawa holder. Jatuh punya. Nyandarin ke sini. Nyandarin ke sini baru kasih anu di sini. Kasih anu lagi di sini. Tapi kan bisa itu bawa. Ini wireless. Iya. Bapak login juga di situ. Oh ya sudah. Jadi suaranya pakai itu. Iya benar. Boleh. Iya. Iya betul gitu. Jadi tidak ada. Oke. Bagaimana yang di rumah, ada yang mau ditanyakan? Simpel ya caranya. Yang hadir ada 10 kelompok kah ini atau bagaimana? Nah biasanya kalau belajar ini praktek itu nggak ribut. Coba kalau kita belajar lagi teori, bahas sesuatu ribut sih. Jauh gitu. Ini jauh nih, udah nggak kedengeran. Jangan lupa ya pada saat instalasi, kalau bisa jangan terkoneksi ke internet. Nanti setelah instalasi boleh. Bisa? Lagi dicoba. Kalau lagi dicoba, mendingan harddisknya pindahin ke temannya. Dia mau diijek dulu. Eject dulu yang sebelahnya. Ini klik. Kan ada gambar itu enggak sih? Facebook itu kan. Kita klik. Udah. Udah.
langsung cabut. Kalau ada yang tanya boleh di chat ya. Oh ya, sambil jalan, kalian sudah kenal dengan guru-gurunya? Di sini ada Pak Bagus, itu Pak Agus yang ketuker ya. Yang ini B depannya, ini A depannya. Ini Pak Agus, ini Pak Bagus. Kalau saya, karena ada yang nanya, Pak belajar ini dengan Pak Ardi ya? Padahal dia chat dengan saya gitu. Iya, dengan Pak Ardi saya bilang. Dia nanya gini, Pak dengan Pak Ardi atau dengan Bapak? Padahal dia chat dengan saya gitu ya. Bisa? Nah, yang itu yang tombol Visual Studio 2015.3, double klik aja boleh. Mana deh aja. Double klik, nanti bukanya pilih Window Explorer. Ya, nanti dia ada di sebelah kiri. Nah, diklik. Yang di bawah D itu diklik. Itu udah masuk. Yang sebelah kiri aja, sebelah kiri. Nah, itu. Yang ini. Oke. Nah, nanti double klik aja. Oke, sama ya. Nanti ikuti sampai selesai. Nanti kasih tahu temennya. Kalian harus kreatif ya. Kalau misalnya belum punya laptop nih, kali foto-foto. Nah, nanti langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, ya. Sudah dikopi. Sudah kopi tadi. Dikopi dulu, dikopi ke D, baru nanti setelah dikopi baru dibuka yang Visual Studio 2005.3 ya, yang ini nih ya kan. Kita copy dulu, belajar pemrograman. Nah, setelah di copy nanti yang Nggak masuk nih. ini continue aja. Blok nih. Hah? Ngeblok? Nah, kalau ngeblok harus dimatiin ininya. Ngebloknya gimana tadi, apa katanya? Blok. Setup blok. Need to restart the whole setup. Restart computer. Dia minta restart. Restart dulu aja ya. Dia minta restart. Restart now. Karena Windows-nya minta update, kamu nggak pernah update. Kamu pada restart dulu aja. Ya.
Yang mau belajar juga. Oke, begini suasana di tempat belajar kelompok 1 multimedia 3. Ya. Kok tidak nampil kameranya? Banyak kuotanya nih, Pak. Banyak kuotanya. Nah, kalau untuk Webex lancar lah, unlimited. Ya. Siapa di sini yang pakai Tri? Oh, sini. Siapa namanya? Pia. Siapa namanya di sini, kenalan dulu kita. Rini, Dini, Nabila, Salsa, Selsa, Elsa, Selsa. Siapa? Caca. Siapa? Elsa. SK. Terus Ibnu. Nama sendiri Rupo. Siapa namanya? Siapa? Diantion. Dention. Nah, terus Asodik. Siapa? Hah? Atorik, Dention, Ibnu. Kemudian siapa tadi? SK, Salsa, Selsa, terus Nabila ya. Siapa tadi? Nabila. Nah, terus Dini. Oke, lupa lagi nih. Kok mati? Oh, enggak ada kuat. Apa yang tidak ada kuat? Turun ya? Enggak. Belokan itu. Taruhannya. Ini dong. Udah. Ini dah. Nah, ini minggu pertama kita seperti ini, instalasi aja. Ada yang mau ditanyakan sama instalasi, silakan. Nah, mulai dari pertemuan kedua nanti kita nyebar, Pak ya. Jadi kalau bisa nanti kita nyebar. Kita pelajarannya juga bukan cuma pemrograman. Jadi langsung ada desainnya, langsung ada KJD-nya. Nanti kita atur lah. Kita atur waktu sedemikian rupa sehingga memang pembelajaran multimedia kita prakteknya mesti langsung dibimbing. Jadi harus ada yang kelompok lain juga harus sudah terbentuk kelompoknya. Ini yang komplit baru kelompok dari M3. Makanya M3 saya dahulukan. Kebetulan ada request yang pertama diminta di kelas M3. Kalau di M1 baru 2 kelompok. M2 sama M4 sampai sekarang belum nyetorkan atau belum bikin grup. Belum nyetor ke saya, maksudnya ini nama-nama kelompoknya. Atau belum bikin grup. Kalau sudah bikin grup kan saya bisa tahu, oh ini anggotanya.
atau nanti dibantu koordinasi sama kelas-kelas lain. Penting nih, kalau kita tidak lakukan seperti ini, nanti ya kalian nggak bisa praktek ya. Kendalanya di mana kita juga nggak tahu. Lompat. Karena kalau kita ke sekolah masih belum diizinkan. Tapi Kalau sudah banyak sekolah. iya, pelan-pelan. Kita sudah minta izin, kita ajukan ke dinas itu permohonan supaya kita bisa pertemuan di sekolah, tapi masih dibatasi. Ya, kalau balik ke sekolah semua serentak balik ke sekolah masih belum diizinkan. Bahkan kalau kita ngumpul-ngumpul aja di sekolah, jadi nanti ada yang foto, ada yang laporkan. Ini bahaya. Karena takutnya nanti sekolah itu jadi klaster, sehingga kalian mesti nginep 14 hari di sekolah, nggak boleh pulang. Termasuk guru-gurunya, termasuk semua yang ada di sekolah itu nggak boleh pulang selama 40 hari di karantina. Nah, makanya untuk menjaga pembelajaran tetap dilaksanakan, inisiatif kami dari guru multimedia itu bentuk kelompok kecil, kami yang datang. Kalau cuma 10 orang sampai ini, mudah-mudahan nggak ada masalah. Ya. Makanya mohon dipahami, dimaklumi bahwa kondisi kita memang tidak memungkinkan untuk belajar di sekolah dalam saat ini. Jadi khusus prakteknya ya di kesempatan inilah, di kelompok-kelompok inilah kita praktek. Ada yang mau ditanyakan langsung, jadi langsung tatap muka atau langsung via Webex-nya ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Agus? Pak Agus? Cukup Pak ya? Itu ya. Ini tetap kita lanjutkan. Nah nanti yang ini kan saya rekam nih, layar ini saya rekam, nanti saya masukkan ke LMS. Jadi materinya instalasi Microsoft Visual Studio 2015. Nah, kalau kalian mau coba lagi silahkan. Atau nanti setelah nanti pembelajaran sama Pak Bagus itu kan nanti ada instalasi jaringan software. Instalasi software. Kalian mau coba install Windows, nanti hilang semua kan? Nanti kalian install lagi ini dari awal bisa. Ya. Ini juga kalau nggak salah ada tugas di LMS memvideokan cara instalasi ini. Ini gampang kan? Tinggal di syuting aja kan? Install Facetune. Caranya install aplikasi Facetune Capture. Coba di hard disk itu ada. Gampang ya, gampang nian. Install Facetune Capture. Nanti diaktifkan baru di. Ini kan udah belajar nih, tinggal di videoin deh. Nah setelah ini nanti ada pilihan, dia akan tampilan. Kemudian tadi kan dia bisanya menggunakan ini Visual Studio itu ada Visual C, ada Visual Basic VB. Nah kita nanti pilih bahasa yang kita gunakan. Kita nanti pilih Visual C# atau C Crash tulisannya.
Apa? Di screenshot Pak untuk bukti absensi Pak. Tarik 3 gitu ya. Kayak mana? Di kolom bawah Kolom bawah sama ini. Berkedip tuh sudah ya. Jalan ya installnya. Nah, lagi restarting tadi. Di sini jalan. Oke, restart juga. Oh, yang ini lagi ngopi. Oh ya. udah bisa lah. Bisa, gampang kok. Cuma di klik-klik dulu. Pelajaran pertama masih mudah. Hah? Selanjutnya lebih mudah lagi. Nah, udah tuh. Ini pesan saya, kalau misalnya kita masih operasi dengan laptop, kalau bisa laptopnya jangan digerak-gerakin. Kalau bisa ditaruh di lantai, taruh di lantai, taruh di meja, jangan diangkat-angkat. Ya, kecuali darurat aja. Terus kalau dia tiba-tiba mati, ya biasa mungkin karena baterai atau karena apa, tiba-tiba mati, kalian hidupin langsung shutdown, baru kalian pakai lagi, hidupin lagi. Gitu. Matiin lagi, sudah hidup nih, tiba-tiba dimatiin lagi. Atau kalau dia hang, mau nggak mau kalian mesti matiin secara paksa, kemudian hidupin lagi, shutdown dulu, ya. Dengan seperti itu, walaupun kita agak ribet, dengan seperti itu laptopnya awet, ya. Terus kalau misalnya masih kurang paham, terus jangan sangka-sangka ditanya, ya. Di LMS itu ada fitur diskusi, kalian buatlah di situ, Pak gini, nanti semua bisa baca, dari teman-teman kalian tuh bisa baca dan bisa komentar, bisa kan?
background, ada background suara pop file. Berarti sama kayak shade kerinci nih, sinyalnya A+. Ya, Yang asal ya Telkomsel. Tapi di sana satu-satunya Telkomsel. Di sini kan ada Tri mesti kan? Di sana satu-satunya. Kartu lain tidak dapat yang di tempat saya itu. Excel ada, cuma tidak ada sama baik. rekam layar. Durasinya habis Ya durasi 5 menit lagi dah. Oke, yang di rumah ada yang mau ditanyakan? Durasinya udah mau habis. Silakan nanti diakses di LMS-nya aja ya. Saya akan upload video instalasinya seperti yang saya laksanakan hari ini. Saya akan upload di LMS. Mungkin yang di Webex saya akhiri. Kurang lebih saya mohon maaf. kerjoilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Free. Full. Yang lain coba aktifkan kamera biar kita absensi. Aktifkan kameranya. Saya pengen lihat kelompoknya. Tolong diaktifkan kameranya. Tolong aktifkan kameranya. Baru Bambang Haji Setiawan nih, yang lain nggak aktif. Nah, ini ada yang tanya, tugas kelompok itu disuruh download aplikasi apa ya? Ini maksudnya di kelompok itu harus sudah install Microsoft Visual Studio ya, biar nanti kita ke depannya bisa praktek ya.
kalau tugas saya itu, kalau tugas Pak Bagus itu kalian videokan ya. Udah selesai kayaknya. Nah, secara yang lain pembelajaran yang LMS ada yang kesulitan, Ada kan? bisa akses semua. LMS ini prinsipnya gini ya, dia itu tidak akan bisa melanjutkan kompetensi dasar selanjutnya atau materi step selanjutnya kalau kalian belum menyelesaikan seluruh tagihan di kompetensi dasar sebelumnya. Jadi kalau misalnya ada tugas kalian kerjain, karena dia biasanya ada batas limit waktunya. Nah, terus terkadang kita nggak dapat info ya, siapa tahu karena kita lagi berhalangan atau segala macam, info di grup itu kan dia udah lari ke atas, orang sudah balas-balas gitu, dia lari ke atas, sekarang kita susah untuk scroll ke atas lagi kan. Jadi sering-seringlah cek LMS-nya. Kalau bisa setiap hari kalian cek LMS itu ada tugas atau tidak di seluruh mata pelajaran ya. Terus kalau bisa kalian catetin di buku catatan kalian bahwa oh ini sudah saya selesaikan tanggal sekian. Kalau perlu kalian screenshot ya kan. Jadi kalaupun kalian sudah ngerjain tugas, kalian bisa punya bukti, Pak sudah ada screenshotnya. Itu untuk semua mata pelajaran, baik itu yang pakai LMS maupun yang tidak pakai LMS. Misalnya ada yang pakai Google Classroom, ada ya, matematika dengan Ibu Ani. Kemudian ada yang pakai yang lain, mungkin Google Form ada seperti Pak Muklas ya kan. Kemudian ada pakai yang lain lagi, nggak ada, cuma 3 itu ya. Nah itu kalian kejar. Ada yang belajar. Jajan nggak? Iya, jajan. Oh, ada. Oh ini rumahnya si ya siapa tadi? Didi. Yang nelfon bapak kemarin ya. Didi sebelumnya SMP mana? SMP 8 Muara Jambi. Iya. Depan sini. Muara Jambi. Yang di udah Kiri. ke kiri berarti. Jalan udah nih. Batanghari. Kenal dengan Pak Rohman berarti? Iya. Pernah diajarin sama Pak Rohman? Pak Rohman itu CS saya waktu di SD dulu, SD 47. Pak Rohman yang kita ajarin dari yang kemarin mikrotik ada benda. Yang minta install ini kan? Iya. Lupa tuh dari sana. Iya. PNS. PNS. Dulu waktu di SD 47 belum PNS. Udah diangkat ya? Tidak tahu apakah pengangkatan, apakah memang tes, apakah. Tapi sejak dia PNS itu belum langsung pindah dari 47, masih aja. Ada kok di Muara Jambi. Deket. Rumah dia juga dekat sekolah tuh. Dekat sekolah kita. Iya. Yang ada nggak satu di bimbel depan fotokopi besar gitu tuh. Iya. Nah dekat situ rumah dia. Perumahan deh. Dah rumah dewe dah. Nah itu perumahan tuh. Deretan kan sebelah kiri. Sebelah kiri kalau dari sekolah.
Oke, kita selesaikan ya. Selesai. Sekalian install Facetune. Facetune itu ada di hard disk. Cari Pak. Sudah diinstal belum? Udah biarin. Tunggu ya. Langsung diinstal. Boleh langsung install. Facetune itu untuk ngerekam layar tuh nah. Aja tapi. Ini contohnya saya lagi ngerekam layar. Nih. Nah itu Saya lagi ngerekam layar. Jadi layar ini saya rekam. Jadi proses instalasi dari awal tadi saya rekam. itu tadi tidak dipindahin nak? Masih di habis kan? Oh udah ya. Oh, udah di copy dulu dia. Enggak di copy tadi. Kamu mana? Laptopnya? Belum beli? 3 bulan tuh jatahnya cuma. Hah? Nah. Kamu? Ya? Hah? Ya belinya standar banget. Oh, ini udah belum ada. Ya usahakan harus punya ya. Kan multimedia kemarin kita sepakat bahwa harus punya laptop. Karena memang penting kalian pelajarinya itu dari laptop semua. Kalau nggak ada laptopnya, ya berarti kalian di awang-awang, ngebayangin aja gitu kan. Untuk yang sekarang masih belum punya karena memang ini, ya silakan belajar kelompok dulu, gabung sama yang punya laptop. Ya, itu pun kasihan yang punya laptop nanti. Ya. Ini masih belum pertemuan kan? Kalau seandainya nanti bulan Januari ada pertemuan, kalau misal belum ada juga laptop, terpaksa tidak bisa belajar. Iya, kasihan. Terpaksa kami suruh keluar. Ya. Kalau saya beri, saya keluar. Karena percuma aja, tidak bakal ngerti kalau sedikit. Ribut nanti di dalam ruangan kelas itu nanti jadi ribut aja. Malah mengganggu yang lain. Jika mati, tolong. Tolong kalau mati tidak mengirim. Ini kan? Bilang siapa yang dibenerin? Beli baik. Apa? Beli baik. Masanya keyboard cuma Keyboard ini. keyboard murah loh. Keyboard luar tuh beli baik. Kalau misalkan aku Ganti keyboard dulu. Iya, ada. Nanti suruh Ayu. suruh Winda. Oh, ini yang laptop Winda yang kemarin ya? Bukan. Ini? Oh, Dia enggak bawa. Itu Winda tuh rusaknya keyboard. cuma keyboardnya aja.
bisa kok diganti keyboard luar, atau kalau nggak beli keyboard USB aja. Keyboard USB kan bisa pakai plug lagi. Padahal udah restart tadi ya. Coba. Berat. Ya, kena gambar lah. Ini kau mana di bilang? Ya kan dicari. Ya hilang buat lagi. Itu buat gambar untuk gambar bahasa Inggris. Apa selama udah tuh kayak ini kan? Itu buku gitu. Ini tuh buku gambar. Nah, aku ada gambar. Sini juga sini udah sama itu. Ayo itu kan. Enggak, sore jam 5 kan. Jam 9 malam kan. Oh, ini bukan ngeblok. Dia udah jalan. Itu udah jalan. Oh. Dibuka sekali lagi jadi ngeblok dia. SMK enggak kan? Pulang komandan Yang daerah sini banyak. kelas 10 baru masuk. Yang lain? Tidak. Yang lain kakak kelas itu. Yang bukan objek wisata baru lokasi mendalu. Objek wisata kebun cabai rawit. Kan cuma 2.000 boleh makan sepuasnya. Makan cabai rawit. Tidak boleh bawa balik kan makan itu. Gila. Bisa ngulek di situ lah. Bawa batu. Bawa batu lekan itu nyambar. Tidak keluar. Kemarin pas kita PC Sudah dia. Belanja. Anu lah din apa din? Anu lah, Oh, yang apa dah? apa-apa, lain aja. Iya. Ini kan bisa ditinggal. Bisa. Itu makanya ini. Dia berat. tidak bahasa Inggris Pak. Oke. Nah, ini sukses ya. Nanti tampilan sukses seperti ini. Langsung kalian klik launch. Bawah ini. Launch ini artinya jalankan. Launching. Ya, bahasa Indonesia launching. Kalau sudah launching berarti dimulai. Kita buka. Mana dia? Cara uninstall. Kalau nggak mau, kalau cara uninstallnya nanti kita coba. Nanti dia muncul di sini ya. Microsoft Visual Studio 2015. Ini ya. Bukan kedal. Nah, ini ya, aplikasi bukanya ini. Jangan yang blended tadi ya. Visual Studio 2015. Ini yang kita install. Nah, nanti setelah kita launching tadi dia akan jalan sih sebenarnya. Enggak ada.
pertama kali agak lama memang. Nah, muncul seperti ini. Selanjutnya kita boleh sign up untuk membuat akun, atau kita skip atau not now. Ya, kita not now aja. Nah, di sini kita pilih visual si start. Ya, visual si start. Tuker itu ya. Jangan salah ya. Sebenarnya kalau general aja bisa ya, tapi karena kita mempelajari visual C#, maka lebih bagus ininya visual C#. Ya, bisa dipahami ya. Nanti setelah muncul seperti ini, pilih yang visual C#. Nah, kalau ini tema, kalau saya lebih suka yang warna gelap, tapi kalian bisa pilih salah satu. Ini sama aja. Kalau light berarti tampilannya terang seperti ini. Kalau dark nanti ininya temanya gelap seperti ini, lebih hemat baterai. Tapi kalau yang blue dia tampilannya dia di sini agak-agak biru, ininya biru nih. Ya, kalau saya lebih suka yang dark. Kemudian kita start Visual Studio. Jangan prepare sebentar, nanti akan tampil. Balik serempak, pergi serempak, sudah lah kalau bukan kau kan sisa juga belum satu rumah aku dapat ini iya alhamdulillah modern ini tidak Jadi menjawab kiri. Mana tuh butuh sejutaan juga tuh untuk beli alat tuh. Assalamualaikum untuk latihan jaringan. Assalamualaikum untuk latihan TLB itu dari Pak Andi, ada 2 orang Lelo dan 1 dari Bimo. Latihan FO alat-alat itu mesti dibeli. Harus di follow up terus karena tanggal 20 tuh mulai 20 mulai dia kan ngirim nih bisa 5 hari 6 hari ya. Ngirim tak ada kami lagi loh kemarin Ngirim minta data-datanya kena pas Tokopedia kemarin untuk lampiran di bos masih sama statusnya ya, masih sama yang hitam tadi. Oh ya, sambil jalan dari Visual Studio ini dari pemrograman saya mau seleksi nanti ada beberapa orang untuk ikut ini. Saya bimbing lebih dalam ke AR/VR. Ya, kita mau buat apa lah istilahnya, kelompok kecil belajar AR/VR. AR/VR sih sebenarnya tidak termasuk pembelajaran di sekolah, tapi biasanya ada lomba. Nah, AR/VR. Aduh, di ini repot-repot. Nah, tampilan awal seperti ini ya. Tampilan awal seperti ini ya. iya
Nah, ini buku Visual Studio-nya. Nah, kalau saya pilih tema hitam, maka ininya hitam semua. Ya, silah. Kaki tuh. Ya, temanya hitam semua. Tapi kalau saya pilih temanya terang tadi, dia putih. Kalau temanya biru, dia rata-rata ininya biru nanti. Ya. Nah, di sini ada 3 jendela. Ya. Kita tes ya. Kita new project. New project di sini kita bisa buat di Visual C itu aplikasi berbasis Windows. Ya, berbasis web. Kita bikin kelas library. Ini nanti kita akan bahas. Jangan dipusingkan dulu apa ini apa. Kita bisa bikin mobile service, aplikasi berbasis mobile, tablet, Android, iOS, iPhone gitu ya. Ini kita bisa menggunakan Azure namanya. Nah, untuk yang paling dasar yang pertama kali itu kita akan mencoba membuat menggunakan console application di halaman pertama. Untuk di LMS nanti saya akan masukkan tugas memulai menampilkan halaman tulisan ya, menampilkan tulisan Hello World, tapi Hello World-nya saya ganti. Jangan tulisan Hello World, tapi tuliskan nama kalian. Halo, nama saya Ardi. Bagaimana caranya? Di buku ini sebenarnya saya kasih ke kalian. Ada di ini udah selesai ya. Yang aku tuh nih, yang serhipal. Buku ini saya kasih ke kalian nih, ada di belajar pemrograman. Ini ada di Visual C step by step. Jadi kalau saya buka ini, bukunya ada di situ. Makanya di copy foldernya tadi. Ya, makanya di copy itu satu folder tadi, di copy isinya ada buku ini. Nah, bukunya bahasa Inggris. Kita sambil belajar bahasa Inggris. Nah, AR/VR itu pakai bahasa sisa pemrogramannya. Ya. Ini walaupun bahasa Inggris, nanti saya jelasinnya dalam bahasa Indonesia. Ada yang jago bahasa Inggris di sini? Bila isolat. Rencana saya mau rekrut tim yang mau ikut, kita tulis buku ini dalam bahasa Indonesia. Ada yang minat ya? Iya, mau di ini? Gak apa-apa. Belajar sama-sama belajar. Jadi kita memang belajar ini dari awal, kita artikan dia dalam bahasa Indonesia. Kita translate, benar. Translate di Google, kemudian kami kita edit bahasa. Biasa kalau translate Google tuh ngawur bahasanya kan. Nah, nanti kita edit. Kita selesaikan sedikit demi sedikit. Kerjanya kan nggak satu-satu, bareng-bareng. Materi kita yang pertama langsung lompat beberapa halaman. Jangan lihat tebelnya, Pak, tebel banget, Pak. Kita mulai di halaman. Udah belum? Udah ya, sampai halaman ini udah. Nah, ini bukunya ya. Nah, rekamannya kalau sudah selesai, ini kan sudah nih saya instalasi. Nah, maka rekamannya saya klik di sini.